wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Burdata, dan diceritakan dari Pak Burdah, an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kharajna, kami pernah keluar, ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ghazatin, di dalam sebuah peperangan. Wa nahnu, sementara kami, sittatu nafarin, ada 6 orang. Bainana, di antara kami, ada ba'irun, 1 ekor onta. Na'taqibuhu fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami wa saqatat azfari fakunna nalufu ala arjulinal khiraqa. Onta itu kami berganti-gantian di dalam naik onta itu, karena memang gak punya kendaraan. Saya capek melaku, naik onta gantian tapi. Sehingga kaki kami pecah-pecah. Demikian juga kaki saya pecah-pecah, bahkan kuku-kuku saya terkelupas. Tapi ini diperjuangan di jalan Allah ya. Tidak ada mengeluhnya orang berjuang di masa Nabi itu, orang berjuang gak ada mengeluhnya. Karena apa? Karena sadar bahwa yang akan diperoleh itu akan meniadakan kesengsaraan, akan menghadirkan kebahagiaan, yaitu kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Tapi syaratnya harus iman. Syaratnya harus iman. Kalau nggak beriman, nggak mau berjuang, nggak kayak gitu itu nggak mau. Kita itu maunya kan yang enak-enak saja. Sementara berjuang itu pasti ada nggak enaknya pasti. Jadi pikir-pikir mending Bu Dafri nggak usah jadi pengurus majelis taklim, bukus juga di rumah nonton drakoran enak. Tapi beliau mengambil, dan yang lain juga mengambil resiko untuk berjuang di jalan Allah dengan berperan sebagai pengurus majelis taklim. Iya kalau jamaahnya nurut semua. Kalau ada yang rewel, di sini nggak ada tempat lain. Belum lagi kadang wis macam-macam lah. Namanya tantangan dakwah nggih. Wis ngene ngono wonten mawon kadang. Nah niku itulah konsekuensi dakwah. Orang yang ikhlas berdakwah karena Allah, karena yakin dengan janji Allah, nggak akan mengeluh, disabari mau. Apa disabari? Disabari saja. Allahu Akbar. Ya, sama dengan jadi ustadznya juga gitu, sama. Ngadepi jamaah yang mau macam-macam, pengurus majelis taklim atau pengurus masjid musola yang juga mau macam. Ya macam-macam, tapi di sini alhamdulillah termasuk yang tidak macam-macam. Alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Dengan aneka macam tantangannya, nggih.
dengan aneka macam nopo tantangannya. Apalagi musim pilkada gini, aduh ustadz itu dikejar-kejar. Sing diundang sana, diundang sini, suruh datang sana, suruh datang sini, ada. Macam-macam nggih. Nah, jadi ustadz itu harus tahan bantingan dan tahan bantuan. Kalau bener sih nggak apa-apa, kalau nggak bener itu yang repot. Semacam-macam, pokoknya tantangannya macam-macam lah, tantangannya macam-macam. Allahu Akbar. Nah, resiko dakwah. Tapi orang-orang yang paham betul bahwa memang dunia dakwah, dunia perjuangan itu bukan tanpa resiko, maka dia akan bersabar, bahkan bersyukur. Kenapa? Karena yakin dengan janji Allah itu. Cuman begini ya, ini saya mohon maaf ya. Kalau dulu di masa Nabi itu pede lah, kalau Nabi dimusuhi, yang musuhi Nabi itu pasti salah. Nabi dan Rasul settingan wahyu nggih. Ya. Tapi kalau kita berdakwah, kalau kita ada yang memusuhi, itu tetap harus muhasabah. Gak cukup modal yakin tok tadi, yakin dengan janji Allah, gak cukup, harus muhasabah. Ini jamaah kok pada nggak senang sama saya, kenapa? Misalnya gitu ya. Ini umat kenapa kok sepertinya kok benci sama saya, kenapa? Itu harus muhasabah. Jangan kegeeran, ini tantangan dakwah, saya harus sabar. Wow. Itu betul, tapi harus muhasabah. Kenapa? Karena kita tidak steril. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Bisa nggak ternyata memang kita yang salah? Bisa nggak? Bisa. Oh, selama ini saya kurang ini, kurang itu, kurang itu. Itu kenapa kula berusaha, saya pribadi ini berusaha, kalau dipertanyakan silakan yang mau tanya, protes, marah nih. Biar saya tahu salah saya. Jadi nggak boleh orang seperti saya ini kegeeran. Kenapa? Karena saya ini bukan Muhammad Rasulullah. Saya ini Muhammad Subhan. Jadi beda itu. Nah, kadang nun sewu, sebagian orang itu kepedean. Kepedean yakin dengan janji Allah itu cuman lupa muhasabah. Nah, itu nggih mboten bener. Menurut kula tetap harus muhasabah. Kalau pribadi nggih, pribadi saya itu tetap muhasabah. Semacam-macam. Makanya nggih kula kalau diingatkan seneng malah. Misalnya ingat satu seneng. Kenapa? Karena saya yakin ini tulus mengingatkan. Dan itu lebih baik daripada larut dalam kesalahan tanpa ada yang mengingatkan. Ada kula santai mawon kali kula. Terus tanya, protes, marah boleh. Insyaallah. Pun lanjut nggih. Nah, jadi mboten mengeluh karena yakin dengan janji Allah itu. Oleh karena itu penerangan tersebut dinamakan dengan peperangan tersebut disebut dengan perang Dzatur Riqa. Karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Riqa itu robekan kain. Abu Burda berkata, pada mulanya Abu Musa sering menceritakan peristiwa ini, tetapi kemudian ia tidak mau menceritakannya lagi dan berkata, untuk apa saya menyebut-nyebut apa yang saya perbuat? Abu Burda berkata, seakan-akan ia tidak suka kalau sesuatu dari apa yang pernah dikerjakannya itu disiar-siarkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Awalnya beliau sering menceritakan, lama-lama berhenti menceritakan. Kenapa? Awalnya semangatnya lebih kepada supaya orang paham. Dulu kami berjuang begini, kalian jangan lemah. Karena kami dulu pernah mengalami keadaan yang lebih sulit dari kalian dan kami tidak mengeluh. Kira-kira gitu. Tapi belakangan beliau menjaga hati beliau, jangan sampai beliau kemudian ujub atau riya. Itu lebih pada menjaga hati sebenarnya. Nah, sebenarnya niki berkaitan dengan anu. Pertama gini, saya ngambil pelajaran. Saya pribadi itu kadang di dalam dunia dakwah kan nggih wonten tantangan nih macam-macam. Tapi saya kalau alhamdulillah kan baca sejarah kayak gini kan, baca hadis kayak gini. Itu saya itu tetap bersyukur dengan tantangan dakwah itu. Kenapa? Saya berpikir dulu Nabi itu sampai berdarah-darah. Dulu para ulama kita sampai berdarah-darah. Dulu macam-macam. Yang mereka korbankan tuh nggak cuman waktu, tidak hanya biaya, tidak hanya tenaga, bahkan kadang nyawa, keluarga bahkan kadang. Itu yang dikorbankan.
Ammar bin Yasir misalnya, atau Sumayyah, atau macam-macam. Itu kan perjuangannya enggak main-main itu. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, termasuk yang tadi kata Abu Musa al-Asy'ari tadi itu, dan yang lain-lain. Maka singkat kata singkat cerita, kalau kita mendapat tantangan dakwah, itu segera ingat dulu Nabi dan para sahabatnya. Lebih berat lagi tantangan dakwahnya, bukan risikonya mati. Tidak hanya waktu dan biaya dan tenaga, tapi bahkan nyawa dan keluarga itu bisa jadi taruhannya dulu dalam berdakwah itu. Kita nggak usah ngomong di masa Nabi, masa penjajahan aja. Masa penjajahan aja, nggak usah ngomong masa Nabi, masa penjajahan. Bagaimana dakwah itu ya, tantangannya nggak ringan, beratnya luar biasa. Tapi mereka tidak ada yang mengeluh. Nah, maka kita juga tidak boleh mengeluh. Justru patut kita bersyukur sekarang diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, reaksi tantangan dakwah kita ini apa? Kalau tadi saya ulang, kalau reaksi orang kepada kita dalam bentuk kebencian, pertanyaannya, yang membenci kita ini siapa? Ini yang saya bilang tadi muhasabah itu, muhasabah. Karena saya ulang, kalau dulu yang memusuhi Nabi kita Muhammad SAW pasti yang benar Nabi, yang memusuhi Nabi pasti salah, pasti sudah itu. Karena Nabi itu jaminan mutu, settingan wahyu jaminan mutu, mesti bener lah kalau Nabi itu. Tapi kalau kita berdakwah kok ada orang yang memusuhi kita, pertanyaan ini muhasabahnya, pertanyaan siapa yang memusuhi kita? Kalau yang memusuhi kita ahli maksiat, bandar narkoba, bandar judi, preman, misalnya kata nggih, insyaallah kita benar insyaallah. Karena yang memusuhi kita adalah orang-orang ahli maksiat. Tapi kalau yang memusuhi kita adalah saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi dia orang masjid, orang musola, orang majelis taklim, itu tolong jangan GR diri bahwa kita pasti benar. Muhasabah dulu. Ada apa dengan dakwah saya kok sampai orang nggak suka sama saya? Padahal ini orang-orang masjid, orang-orang majelis taklim, orang-orang musola, orang-orang masjid. Kenapa saya? Oh mungkin pilihan kata saya yang kurang bagus. Oh mungkin sikap saya yang kurang bagus. Oh mungkin itu muhasabah. Kenapa? Karena kita enggak steril sebagaimana Nabi dan Rasul yang pasti benarnya, kita ada potensi salahnya. Patut kita muhasabah. Ngaten nggih? Nah, cuman yang saya mau genjot di sini tadi, kalau berdakwah itu pasti ada tantangannya, ada risikonya, dan tidak usah khawatir, nggak usah mengeluh, karena kita yakin dengan janji Allah. Terus tadi dikatakan riwayat menarik yang terakhir tadi, awalnya mau menceritakan, belakangan tidak mau menceritakan, lebih pada menjaga hati sebenarnya, jangan sampai beliau menjadi ujub misalnya atau riya atau apa. Nah, sebenarnya dalam Islam bagaimana? Ini terlepas dari riwayat tadi ya. Tapi ini sebenarnya dalam Islam bagaimana sebenarnya? Gini, kita itu memotivasi orang. Ini kan konteks tadi yang awal memotivasi ya, memotivasi. Kita itu memotivasi orang dengan masa lalu kita. Itu silahkan, tidak ada masalah. Termasuk kita menceritakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi niatnya untuk memotivasi orang ya, supaya orang mau seperti kita atau bahkan lebih baik dari kita. Itu silakan, tidak apa-apa. Kenapa seperti itu? Ya karena dalam Islam itu ada yang namanya uswah hasanah, memberikan keteladanan yang baik. Dan itu perintah dan itu bagus. Justru kita disuruh ngasih. Nah, bagi orang-orang yang nggak pernah melihat perjuangan kita, ya kita ceritakan pada mereka, dan itu boleh, tidak apa-apa. Silakan saja. Tapi niatnya apa tadi? Memotivasi orang, menginspirasi orang, mendorong orang untuk berbuat yang sama atau lebih baik daripada kita. Namun memang kadang kalau kita nggak hati-hati bisa kepleset memang, bisa ujub, bisa takabur, bisa apa, bisa kepleset sih memang. Nah untuk itu harus berhati-hati saat bercerita. Ya namanya orang kadang kepleset, segera astagfirullah. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni Allah. Kita istighfar minta ampun sama Allah. Karena kita tidak mau larut dalam
kesalahan tadi itu. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya silahkan ceritakan apa yang memang pernah kita lakukan untuk menginspirasi dan mendorong dan meneladankan kepada orang lain terkait dengan kebaikan agar orang bisa berbuat baik yang sama atau lebih baik dari kita, namun tetap harus hati-hati. Nah, sebenarnya itu erat kaitannya dengan yang betul itu Ustadz, kebaikan ini kita posting atau kita tutup. Nah, bagus. Kalau dalam Islam dua-duanya dibenarkan. Di dalam Islam itu ada konsep sedekah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, betul nggih? Nggih. Siang dan malam. Itu sedekah dalam Islam. Amal soleh juga sama. Ada beberapa amal soleh itu yang dalam Islam itu sebaiknya terang-terangan, seperti sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki. Zakat bagi yang mampu itu sebaiknya terang-terangan, supaya tidak terjadi fitnah juga. Namun ada beberapa ibadah yang sebaiknya tertutup, misalnya kayak ibadah-ibadah sunnah tertentu, kayak sholat tahajud misalnya, dan beberapa ibadah-ibadah yang lain. Namun prinsipnya kebaikan itu boleh dikerjakan secara terang-terangan, boleh dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Karena pernah ada jamaah saya nanya, Ustadz, saya ini bingung, di medsos itu kan banyak postingan-postingan yang nggak benar. Itu kalau kita nggak posting kebaikan, Ustadz, nanti media sosial akan didominasi oleh yang nggak benar itu, Ustadz, yang ngomong gitu. Makanya betul yang mana, Ustadz? Apakah kita posting kebaikan kita atau tidak? Saya jawab, dua-duanya disyariatkan, saya bilang. Kalau Anda posting kebaikan Anda di media sosial, tentu yang menginspirasi orang dalam kebaikan. Satu sisi potensial riya, betul, tidak salah memang. Satu sisi potensial riya. Tapi di sisi yang lain ada potensi panjenengan ditiru oleh orang lain. Sehingga setiap orang yang meniru kebaikan panjenengan, jenengan akan dapat pahala yang sama dengan yang meniru itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya berarti kita bisa mengantisipasi, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Caranya ya istighfar. Monggo di depan masih kosong kalau mau. Itu seperti itu, kita lawan astagfirullah. Karena intinya selama kita tidak sepakat dengan riya, maka itu tidak ada masalah sebenarnya. Mau yang online 1 orang atau 2 orang atau nggak ada yang online, kita tetap posting kebaikan. Kalau kita tutup, memang bebas riya kalau kita tutup. Kebaikan kalau kita tutup bebas riya. Mau riya sama siapa ditutup. Cuman kalau kita tutup itu rawan ujub, bangga diri. Sehingga kalau kita lihat teman kita posting kebaikan, dalam hati-hati kita bisa ngomong ini. Saya juga sama, cuma kamu nggak tahu aja. Nah, itu ujub namanya. Itu sama dengan riya, menghapus pahala. Gimana mengantisipasinya? Segera astagfirullah, enggak astagfirullah. Saya bisa karena dipisahkan oleh Allah. Saya bukan orang hebat, saya ini hebat karena dihebatkan oleh Allah, enggak. Bukan saya semua karena Allah, alhamdulillah. Jadi monggo dipilih. Cuman memang pesan saya gini, ini pesan saya. Untuk yang mau posting, pastikan postingannya itu postingan yang pantas diposting. Jadi untuk yang sifatnya rahasia antara kita dengan Allah ya jangan diposting. Misalnya kayak ngaji gini, monggo lah diposting. Sekali informasi ini ada pengajian di sini misalnya. Tapi kalau jenengan nun sewu tahajud, tahajud guys misalnya gitu. Mau ngaji Quran guys, sekarang aku mau hataman guys. Guys ini, jadi yang sifatnya pribadi ini mungkin mboten usah. Kayak aktivitas umroh misalnya ngoten. Sebatas pada posting untuk mengagumi syiar-syiarnya Allah monggo. Tapi yo mosok pas donga di multazam di nyengor ini. Ya apa arek-arek. Itu kan wilayah-wilayah pribadi itu. Itu sudah paham maksudnya ini, paham nggih? Makanya singkat kata singkat cerita saya ulang nggih. Kita ini berkaitan kebaikan itu monggo kalau mau ditampakkan silakan, disembunyikan juga
Tidak ada masalah, yang penting dijaga mawon hatinya. Kalau apa? Oh, gini. Kalau grup tahajud dalam pengertian ayo bangun tahajud gitu kan maksudnya? Tidak apa-apa kalau itu, insya Allah. Tidak apa-apa. Maksud saya tadi loh Bu, Ibu pas mau tahajud habis pakai mukena masih basah dengan wudhu, guys mau tahajud guys, itu jangan gitu. Itu kan wilayah-wilayah pribadi. Ada orang itu nangis, air matanya netes di buku, di foto, cet. Ya Rob, enggak, saya enggak. Kalau itu saya enggak nuduh orang riak, enggak. Ya semoga diaminkan oleh banyak orang, itu aja, baik sangka aja. Cuman maksudnya kalau itu Anda, apa tujuannya gitu loh. Kalau untuk jenengan, untuk kita sendiri itu apa tujuannya, untuk paham ya? Karena kalau kata sebagian penyair mengatakan halaka sirrun indallah, apakah kamu punya rahasia yang itu hanya Allah dan kamu aja yang tahu. Itu halaka sirrun indallah, itu. Jadi antara kita dan Allah saja yang tahu, nggak ada yang lain. Allah. Wa an Amr ibn Taghlibah, dan ceritakan dari Amr ibn Taghlibah bi fathil ta'i, dengan fathanya ta, al musannati yang dengan fathanya ta, al musannati yang musannat. Musannat itu perempuan, kok musannat kok perempuan ya? Jadi ada wa'an Amr ibn Taghlibah bi fathi ta'i al musannati fauqu wa iskanil ghain dengan fathanya ta yang bertitik dua di atasnya dan sukunnya ghain al-mu'jamati yang bertitik taglibah. Mu'jam bukannya yang wa kasrilam dengan kasrohnya lam radhiyallahu an. Wes ini namanya orang, nama orang yang diikuti aja lah. Wa an Amr ibn Taghlibah, dan cerita dari Amr ibn Taghlibah bi fathita. Kalau dibungkus terjemahannya apa Bu? Saya takutnya saya salah. Dibungkus ada dari Amr bin Taghlibah. Oh, betul. Yang itu enggak ada keterangan dengan fathahnya ta, enggak ada. Dengan fathahnya ta di tadi hadisnya dari wa'an dari awal, dibaca dari awal. Oh, langsung bawa Rasulullah. Bukan dan dari tidak ada ya. Dan dari ya itu. Ya Ibu, yang Ibu jawab. Ada, coba baca Ibu. Baca terjemahan. Oh, langsung begitu ya? Oh, berarti di hadis saya ada tambahan yang tidak diterjemahkan di buku-buku Ibu ya. Tapi itu nggak penting sih. Maksudnya nggak penting dalam arti itu soal nama, keterangan nama aja sih. Keterangan nama. Ya wis, langsung baca aja nggih, Bun. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabiyin faqasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghu anna alladhina taraka atabu fahamidallaha ta'ala summa asna alaihi summa qala amma ba'du wallahi inni la'utiya ar-rajula wad'u ar-rajul waladhi ada wa ahabbu ilayya min alladhi u'tiya walakinni u'tiya aqwaman walakinni u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair minhum Amr bin Taghlib. Qala Amr ibn Taghlib fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'amir wa al-Bukhari. Jadi sungguhnya Rasulullah Muhammad SAW pernah disampaikan kepada beliau harta atau orang tawanan, kemudian beliau membagi-baginya
Ada orang-orang yang diberi dan ada pula yang tidak diberi. Kemudian terdengarlah berita bahwa orang-orang yang tidak diberi itu mencela beliau. Maka beliau memuji dan menyanjung kepada Allah Ta'ala serta bersabda, kemudian daripada itu, demi Allah, sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri itu lebih kucintai daripada orang yang aku beri. Tetapi sebenarnya aku memberi kepada orang-orang yang kupandang pada hati mereka itu diliputi kegelisahan dan keresahan. Dan aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah tetapkan pada hati mereka itu kekayaan dan kebaikan. Di antara mereka adalah Amr bin Tughlab atau Amr bin Taghlib, bukan Tughlab, Taghlib. Amr bin Taghlib berkata, atau Amr bin Tughlab, yang betul Taghlib ya, berkata, demi Allah, saya tidak suka kalau ucapan Rasulullah Muhammad SAW yang menyangkut diriku itu diganti dengan ternak-ternak yang merah sangat bagus. Maksudnya onta-onta yang warna merah itu onta yang bagus. Riwayat Bukhari. Jadi gini, satu saat Nabi itu diberi harta atau tawanan perang gitu ya, terus dibagi-bagi kepada para sahabatnya. Sebagian diberi, sebagian tidak diberi. Yang diberi ya matur nuwun, yang enggak diberi sebagian mereka rupanya ada yang ya kecewa lah, misalnya gitu. Terus Nabi pidato, kalau bahasa kita ngertilah kalian itu bahwa yang aku beri itu karena saya lihat di hati mereka itu ada kegelisahan, ada kesedihan. Kalau bahasa Nabi ngerti wong iki butuh, maka Nabi kasih. Nah, sementara yang tidak diberi itu sebenarnya oleh Nabi lebih Nabi cintai sebenarnya daripada yang diberi, karena yang tidak diberi itu Nabi melihat di dalam hatinya itu ada rasa cukup, rasa cukup dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang Nabi pandang hatinya merasa cukup itu adalah Amr ibn Taghlib tadi itu. Mendapat pernyataan dari Nabi karena hatinya dibaca oleh Nabi itu, dia berkata, ya Allah, sewenang aku oleh Nabi disebut seperti itu, dan saya tidak mau statement Nabi itu diganti, andaikan diganti dengan onta warna merah sekalipun. Maksudnya onta merah itu harta yang sangat istimewa sekalipun. Jadi kalau harus pilih statement Nabi itu atau diberi ontas, aku mending milih statement Nabi itu aja. Karena itu sudah luar biasa bagi saya, maka membuat saya bahagia saat itu. Itu kata siapa? Amr ibn Taghlib itu. Nah, sekarang saya nggak usah jauh-jauh ngomong ngeten gitu. Jenengan mau dikasih uang 3 miliar tapi satu mata dicopot? Nah, ya. Nggak mau ya? Artinya jenengan bisa duduk di sini ini alhamdulillah. Kita bisa ngaji ini alhamdulillah. Karena nun sewu yang di rumah sakit itu andaikan bisa dijual sakitnya dan kesehatan Anda bisa ditukar dengan angka, mereka pasti mau bayar. Jangan datang ke orang yang sakit terus Anda bilang, Pak, sehat saya jual Pak. Kalau dia orang kaya dibeli nggak kira-kira? Enggak, andaikan dia orang kaya dibeli nggak itu? Dibeli. Andaikan bisa dijual tapi kan tidak bisa dijual. Maka kita bersyukur pada Allah. Nah, kadang orang itu tidak menyadari itu. Dan satu hal yang patut kita pahami adalah dibuat hati kita merasa cukup dengan pemberian dari Allah, dibuat hati kita bersyukur, nrimo ing pandum, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pernah nggak jenengan dibuat nggak habis pikir dengan ulah sebagian orang yang begitu serakahnya? Saya ulang, pernah ya kita dibuat nggak habis pikir dengan ulah sebagian orang yang begitu serakahnya. Iya gitu. Tapi kenapa? Siapa itu? Oh, naudzubillah misalnya itu. Naudzubillah misalnya itu. Maka singkat kata singkat cerita, yang saya maksud gini loh. Kita ini bersyukur pada Allah nggak diberi hati yang serakah gitu. Kebayang nggak kalau hati kita itu rakus? Pasti hidup kita kemerungsung terus.
nggak ada syukur ya, padahal nikmat begitu banyak. Udah diberi banyak itu masih kurang aja. Allah Akbar. Maka bersyukurlah kepada Allah, kita diberi hati yang bersyukur, diberi hati yang bersabar, diberi hati yang penuh tawakal, diberi hati yang qanaah. Itu harus bersyukur kita itu. Karena kalau tidak Allah kasih itu berat itu. Itu seperti itu. Adapun perihal tadi ada beberapa orang yang nggak diberi kecewa itu begini, ini rumus ya. Nabi itu tidak bisa membuat satu hati manusia. Beliau dalam satu ayat Allah mengingatkan beliau dengan mengatakan, andaikan kau wahai Nabi menginfakkan sebesar gunung emas kepada manusia, itu tidak akan membuat hati manusia itu bersatu. Yang bisa membuat hati itu bersatu siapa? Allah. Makanya andaikan pun misalnya tadi Nabi membagi kepada seluruhnya misalnya, ya yang mencela tetap mencela saja. Artinya memang ini perihal hati sebenarnya. Napa perihal napa? Hati. Dan semoga kita tidak termasuk yang itu. Tidak termasuk yang itu. Nah, kita itu sederhananya gini aja, dapat alhamdulillah, enggak dapat belum rezekinya. Ngoten nggih? Belum rezekinya. Kita itu ingat saja perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Saya enggak pernah risau soal rezeki saya. Karena apa yang menjadi bagian saya tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang menjadi pekerjaan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Pun yakin mawon niku. Makanya saya pernah baca di sebuah media itu, ketika ada restoran baru buka di Saudi itu restoran yang sebelahnya malah bantuin. Ditanya oleh wartawan itu, nah, ini restoran baru Anda kok malah bantuin? Bukannya ini saingan Anda? Gak ada masalah, rezeki gak akan ketukar kok. Rezeki gak akan ketukar. Terus kemudian pas grand opening, restoran lama malah tutup. Ditanya lagi sama wartawan, Anda kok tutup? Orang udah ngerasain makanan saya, belum pernah ngerasain yang baru ini. Saya ngasih kesempatan orang ngerasain. Oh, rezeki itu nggak akan ketukar. Kalau di sini main dukun, wis, gak cocok main dukun nih. Allah. Tapi sebenarnya Allah itu sudah menampakkan kok tanda-tanda kebesarannya. Pernah nggak jenengan datang ke satu wilayah, sepanjang jalan jualannya sama, pernah nggak? Tapi yang ini mangan kabeh, paham sih? Enggak. Ya bahwa ada yang lebih laku nggak laku itu secara sunatullah memang sudah Allah atur. Tapi maksudnya ya payu kabeh. Anda kalau naik di lantai berapa, sakmono kae dodol HP kabeh. Sakmono kae dodol laptop kabeh, sakmono kae. Tapi ya qadar Allah ya Allah atur. Iya. Strategi itu bisa dikopi. Tapi rezeki enggak bisa dipaste. Gitu. Jadi strategi bisa dikopi bisa. Oh ibu ini silakan dikopi tidak apa-apa. Tapi rezeki nggak bisa dipaste, nggak bisa. Masing-masing sudah ada jatahnya. Nggak usah jauh-jauh bu. Jualan yang franchise itu merek yang sama di tempat yang nggak jauh beda, itu tetap nyatanya dapatnya apa? Kalaupun sama gajinya karena di perusahaan yang sama, nyatanya bentuknya beda nanti. Iya. Padahal anaknya sama misalnya gitu. Nah, itulah rezeki. Semuanya soal rezeki enggak usah risau. Yang penting kita hubungan baik dengan Allah, usaha dengan sungguh-sungguh semampu kita, serahkan kepada Allah. Kau pakai usaha Ustaz karena diperintah, gitu aja. Walaupun saya pernah sampaikan di sini, tanpa usaha pun kalau memang jatah kita tetap sampai kepada kita. Cuman kalau tidak usaha itu nanti sampainya dengan cara yang tidak terhormat. Dikasihani orang,
nipu sana, nipu sini, naudzubillah min syarri dzalik. Ini nggak berlaku bagi pensiunan, ya. Karena pensiunan bukan nggak berusaha, sudah berusaha pensiunan. Ini maksudnya tadi untuk orang yang muales, maksudnya apa? Muales. Ya, saya ibu rumah tangga, Ustaz, nggak usaha. Loh, ibu rumah tangga nggak usaha. Jadi ibu rumah tangga itu sudah luar biasa. Dan luar biasa itu jadi ibu rumah tangga. Wah, andaikan Anda harus digaji oleh suami jenengan nggak akan kuat gaji jenengan. Pelayanan jenengan ke suami kan luar dalam, lahir batin. Siapa sih sanggup bayar? Saya tunjukkan ke jenengan betapa mahalnya jenengan, nggih. Pelanggaran haji itu kalau sampai terjadi senggama saat ihram, apa damnya coba? Motong sapi. Itu pelanggaran berat itu. Terancam batal hajinya, dan kalau mau bayar dam sapi itu. Jadi jenengan itu 20 juta lebih harganya. Untuk sekali itu. Coba. Menurut saya ini maaf kalau mau hitung-hitungan. Mengene wong lanang kudu nemen syukuri. Kudu nemen apa? Syukuri. Durung dipijeti barang sing wedok. Kedah syukur nggih, alhamdulillah. Terutama para suami. Cuman para suami pas nggak ada, kecuali saya. Lanjut. Wa'an Hakim, cerita dari Hakim ibn Hizam. Diceritakan dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-yadul ulya, adapun tangan yang di atas, khairun, lebih baik, minal yadi sufla, daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ulu, dan dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairu sadaqati, dan sebaik-baik sedekah, makana an tahrin ghina, adalah apa yang dikeluarkan dari orang yang mempunyai kelebihan, an dhahri ghinan, dari orang yang memiliki kelebihan atau orang yang berkecukupan. Wa may yasta'fif yu'ifuhullah, siapa yang menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa man yasta'in yughnihillah, dan siapa wa man yastaghni, dan siapa yang merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadza lafdzul Bukhari. Ini lafaz Imam Bukhari. Wa lafdzu Muslim, dan lafaz Muslim ahsaru lebih ringkas, ya, lebih ringkas. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya kira jelas nih, karena memberi itu lebih utama daripada yang diberi atau meminta itu. Secara umum memberi lebih baik daripada meminta, itu betul, tidak salah. Terus kalau kita memberi, kata Nabi, mulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Misalnya saya sebagai suami, ya, itu ke atas dulu orang tua. Karena orang tua sudah meninggal, ke samping istri, anak. Jangan kemana-mana dulu. Jangan sampai kita ini bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin, tidak pernah dibantu. Termasuk orang tua adalah mertuanya. Maka bantu sana, bantu sini itu utama, tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Paham ya? Anak istri juga sama. Itu termasuk kewajiban suami kepada istrinya dan kepada anaknya. Jangan sampai, tadi saya ulang, kalau nyumbang sana nyumbang sini rajin, tapi ke anak istrinya ulid pakai del. Jangan sampai. Terus kemudian karib kerabat,
Karib kerabat itu ya kakak, adik, paman, bibi, paklik, pulik, pakde, bude. Ini punya nilai silaturahim. Punya nilai apa? Kalau ke orang tua bakti ya. Kalau ke anak istri memang itu nafkah, kewajiban. Kalau ke kakak, adik, paman, bibi itu punya nilai silaturahim. Itu ditekankan masa itu. Baru yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya. Rinciannya An-Nisa ayat 36. Napa? An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Baca terjemahnya, Bu. Moga fokus, moga. Itu urut-urutannya ya, urut-urutannya itu. Orang tua, karib kerabat, ring pertama anak istri, baru saudara, kakak, adik, paman, bibi, paklik, pulik, sepupu, itu karib kerabat. Itu punya nilai silaturahim utama itu. Jangan sampai bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara kakak sendiri miskin tidak pernah dibantu, adik sendiri miskin tidak pernah dibantu. Itu. Nah, terus kemudian atau paman, bibi, paklik, pulik, pakde, bude. Nah, tentu ketentuannya gini ya, kalau mereka punya suami, kalau kakak perempuan, tentu yang paling bertanggung jawab suaminya, bukan kita. Saya punya kakak perempuan, dia punya suami, yang paling bertanggung jawab pada kakak saya ya suaminya, bukan saya yang dia punya suami. Kecuali tidak punya suami, nanti adik-adik laki-lakinya yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau masih punya suami, ya suaminya yang paling bertanggung jawab. Itu seperti itu. Atau dia punya anak, anaknya paling bertanggung jawab, anak. Karena anak kan wajib berbakti sama orang tua. Sementara kita saudara kan tabaruk sifatnya. Dia punya anak yang mampu, orang tuanya nggak mampu. Tapi bukan berarti kita cuek, kita nggak boleh cuek juga. Tetap harus peduli. Tentu semampu kita. Itu. Terus baru nanti yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan seterusnya itu. Allahu Akbar. Terus dikatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang keluar dari, kalau terjemahan aslinya itu tunggung orang yang kaya. Maksudnya dari kelebihan harta itu, sebaik-baik sedekah itu dari kelebihan harta. Kalau mau kita sederhanakan gini, penuhi dulu kebutuhan kita, baru keluarkan untuk orang lain. Itu rumus dasar dulu ya. Makanya kemarin saya katakan kita tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Jangan sampai gara-gara kita keluarkan semua, akhirnya kita malah minta-minta ke orang. Kalau bahasa Nabi kepada sahabatnya, kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan sehingga karenanya minta-minta sana sini. Ini catatan pentingnya itu di situ sebenarnya. Namun kadang ada keadaan tertentu di mana kita lebih memilih untuk orang lain daripada untuk kita. Ada masa begitu kadang. Dengan harapan semoga nanti kita ditolong oleh Allah karena memang nggak ada pilihan lain. Contoh misalnya, ada kondisi di mana misalnya saudara, Allah kirim seseorang kepada kita misalnya. Yang orang itu misalnya sedang membutuhkan bantuan kita. Sementara kita ada tapi tidak cukup, bahkan untuk diri kita sendiri masih kurang. Terus tapi andaikan kita bantu orang ini misalnya ya, kita nggak ada masalah, malah kita berharap ada pertolongan Allah di situ. Sehingga misalnya setelah ngobrol dengan anak atau istri, disepakati ya bantu aja, bismillah.
Siapa tahu nanti kita dibantu oleh Allah. Monggo saja, tidak ada masalah. Nah, yang penting pastikan keluarga siap, tidak ada masalah. Tapi kalau istri bilang, anak bilang, jangan aku lagi butuh, jangan paksakan. Karena nanti daripada bantu orang, nanti kita malah berantem, malah repot. Selesaikan dulu. Pastikan anak istri tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kalau saya ini bahasa yang pernah saya pakai ke istri saya gini, udah nggak apa-apa ini untuk orang lain aja. Ada masa gitu ada. Toh untuk masalah kita ini juga nggak bisa. Untuk masalah kita ini juga nggak ngatasi itu. Ya, mending udah Bismillah, nggak apa-apa. Kalau memang dia butuh, karena ada yang membutuhkan ya udah Bismillah, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan itu nanti kita ditolong oleh Allah. Istilahnya mancing gitu. Mancing pertolongan Allah. Karena yang ada pun tidak bisa menyelesaikan. Sementara Allah kirim orang yang sedang membutuhkan dan kita tahu betul dia butuh misalnya. Ya sudah, monggo lah. Nah, tentu saya ulang tadi harus ada kesepakatan dengan yang punya hak siapa? Istri saya. Ya, kalau istri nggak siap, nggak akan saya paksakan. Oh, cuma aku lagi, oh yes, tidak usah, itu hak dia tuh. Misalnya ngerti. Paham ya? Nah ini aja dinamika sedekah tadi itu aja. Ada masa kadang kita seperti itu, kadang ada masa. Tapi kalau harus memilih ya sudah dari kelebihan kita aja. Kalau nggak ada yang lebih gimana Ustadz? Kalau dulu saya ulang ya, ketika Nabi mengumumkan perang dan mengatakan ayo siapa yang mau bantu peperangan itu bahkan ada yang datang bawa cuman gandum secau. Itu semua Nabi terima. Dan Nabi tidak melarang. Kenapa coba? Karena dulu para sahabat Nabi itu walaupun miskin tapi mentalnya memberi gitu. Para sahabat Nabi dulu itu walaupun miskin mentalnya memberi. Itu diantara hal yang Nabi berhasil gitu, dalam dakwahnya itu. Jadi berhasil membina tokoh-tokoh yang walaupun secara ekonomi kurang tapi tidak kekurangan. Kenapa? Karena dia punya mental memberi, bukan cuma senang diberi senang ya wajar, tapi senang memberi kan untuk orang yang miskin kan luar biasa. Terus makanya di antara ciri orang yang bertakwa adalah bahkan mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, sempit. Pun siapa yang menjaga kehormatannya akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Maksudnya iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika nggak ada orang itu namanya iffah namanya. Kalau ada orang dia bisa menjaga diri dari hal yang diharamkan oleh Allah itu biasa. Tapi kalau nggak ada orang bisa, itu luar biasa. Contoh, ada orang nyipirin saya di pinggir jalan, ada cewek pakaian seksi meleketet cuantiak misalnya. Saya nggak ngeliatin dia, kenapa? Ada supir samping saya, misalnya. Tapi pas nggak ada supir, boh, misalnya. Nah, kalau pas nggak ada orang, saya bersikap yang sama pas ketika ada orang, itu namanya iffah. Orang yang menjaga kehormatannya seperti itu akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Kenapa? Karena lahir batin dia sama. Ada atau nggak ada orang dia sama baiknya. Justru maaf ya, kalau kita semua, termasuk saya sendiri, pengen tahu siapa aslinya kita ketika tidak ada yang tahu kita kecuali Allah dan kita saja. Itu aslinya kita. Jadi kalau panjenengan, termasuk saya, pengen tahu siapa kita yang sebenarnya saat tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itulah aslinya kita. Kok kita tetap baik ada atau tidak ada orang, bersyukurlah semoga kita termasuk orang yang dinilai baik oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dan siapa yang merasa cukup, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Oke, monggo. Janda cerai tinggal mati, kenapa Bu? Kenapa? Oh, nggih. Tergantung kasusnya Bu. Janda mati kalau kaya warisannya banyak ya
nggak perlu kita bantu. Tapi kalau dia janda hidup sekalipun, kalau ternyata suaminya zalim, dia teraniaya, dia ya sama saja. Jadi tergantung kondisinya saya kira. Sekarang konteksnya apa dulu? Ini pertimbangannya apa dulu? Ibu dalam konteks ya gini. Ya gini. Yang pasti kalau kita bicara sedekah ya, itu kepada yang lebih membutuhkan itu lebih utama. Secara umum dulu ya, pada derajat yang sama. Siapa yang lebih bertakwa itu yang lebih utama misalnya gitu. Siapa yang paling produktif kebaikannya itu lebih utama. Itu aja sih rumusnya, Bu. Jadi kalau misalnya ada dua orang sama-sama jandanya gitu ya kira-kira, yang satu sangat membutuhkan, satu biasa-biasa, kita dahulukan yang sangat membutuhkan. Kalau dua-duanya sama-sama membutuhkan, cari yang paling baik di antara keduanya. Tapi ini juga tergantung juga sih. Kalau sasarannya adalah untuk dakwah, bisa jadi yang tidak baik justru kita sasar supaya dia misalnya jadi baik. Contoh gini misalnya, ini ada orang nggak sholat nih, jangan langsung bawa mukena atau sarung, pasti tolak. Maksudnya dia kan nggak akan sholat. Datang ke dia bawa beras dulu, bawa lauknya, bawa tentengan apa 1, 2, 3 kali, baru bawa sarung, bawa mukena. Kita jajah dulu perasaannya itu supaya dia merasa dalam tanda kutip ya, kita baiki, baru kemudian kita ajak dia, Pak, saya kesini bawa sarung nih, saya pengen lihat Bapak sholat gitu. Nah, kita gitu aja. Karena ternyata memang kadang dakwah itu nggak langsung qala Allah qala Rasulullah. Pertama ya bawa kolak dulu, baru qala Allah qala Rasulullah. Kadang gitu. Ya itu ini cara saja sih sebenarnya. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Ya monggo yang lain silakan. Kalau ada. Nggih. Apa, Bu? Nggih. Sujud yang lama. Itu sujud yang mana gitu maksudnya? Oh, nggih. Nggih. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Itu sujud kapan saja. Betul, tidak salah. Jadi justru yang mengatakan sujud terakhir ini siapa? Ya justru saya malah nggak tahu siapa yang mengatakan hanya sujud terakhir. Yang betul adalah di semua sujud. Adapun Buddha Free pilih sujud terakhir, monggo. Misalnya Buddha Free pengen lebih lama di sujud terakhir, silahkan, tidak ada masalah. Misalnya, tidak ada masalah. Tapi di hadis ini memang bukan sependek yang saya baca, tidak menyebut redaksi sujud terakhir saja, tapi semua sujud. Adapun nun sewu jenengan kerso lebih lama di sujud terakhir, monggo silahkan, tidak ada masalah. Cuman yang betul adalah di semua sujud itu berlaku hadis tadi itu. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kan kadang rasa itu hadir di rakaat pertama. Mungkin ada yang rasa hadir di rakaat terakhir. Monggo silakan dipilih mau. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Bagus. Sebenarnya sependek yang saya pelajari selama saya belajar, saya belum pernah baca satupun riwayat yang Nabi menegaskan tahiyat awal sampai mana. Kalau ada tunjukkan ke saya, bukan tidak ada, saya belum tahu. Tunjukkan ke saya tahiyat awal itu sampai mana? Sampai mana? Yang hadis lagi, kalau penjelasan ulama banyak. Yang hadis Nabi menyebutkan tahiyat awal sampai sini misalnya. Saya belum pernah baca saya. Saya ulang, bukan tidak ada nih. Bukan tidak ada. Saya belum pernah baca. Kalau ada sampaikan ke saya, berarti memang saya belum baca betul memang itu. Nah, maka ulama berbeda pendapat Bukus. Ada sebagian yang mengembalikan kepada asalnya tahiyat. Asalnya tahiyat itu sampai innaka hamidum majid. Ya sampai itu berarti. Cuman tidak usah ditambah dengan doa-doa. Karena dia tahiyat awal. Itu pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua hanya sampai syahadat, ada yang mengatakan sampai sholawat. Kalau mazhab Syafi'i sampai sholawat. Kalau mazhab Syafi'i sampai sholawat. Kenapa? Karena ada riwayat yang menyebutkan tahiyat awalnya Nabi itu sebentar. Bahkan seperti orang duduk di atas bara api, sebentar. Enggak lama tasyahudnya Nabi itu. Berarti tasyahud awal, maksud tasyahud awal ya. Berarti tasyahud awalnya Nabi itu enggak sampai selesai berarti. Diperkirakan sampai syahadat. Ada yang memperkirakan sampai sholawat. Mazhab Syafi'i sampai sholawat. Nah, jadi monggo dipilih nggih. Jadi andaikan jenengan sampai innaka hamidum majid nggih monggo. Sampai sholawat nggih. Sholawat yang pertama nggih itu tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Lupa nggak batal juga kan? Iya kan sunnah itu. Cuman dalam mazhab Syafi'i kalau lupa tahiyat awal disyariatkan untuk sujud sahwi. Nggih, sujud sahwi. Bagus. Dalam mazhab Syafi'i kalau untuk tahiyat akhir ya rukun. Tapi kalau untuk tahiyat awal sunnah, bukan wajib. Tapi sunnah ab'ad. Nah, ini yang ditanyakan Bu Dokter kan meninggalkan tahiyat awal. Tetap sah sholatnya tapi sujud sahwi. Nggih. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Satu lagi. Saya baca dalam fikih sunnah saya Sabik bab tentang zina ya. Bab tentang jinayat pidana, hudud. Nah, itu diterangkan di situ ada hadis yang menyebutkan di situ. Bagi yang berzina silakan dipilih kata Nabi Muhammad. Mau lapor silakan nanti saya hukum. Atau diam. Ojo cerita-cerita menengok, diam, tobat. Diam, tobat. Nah, tobatnya gimana? Pertama, an-nadam, menyesal. Kedua, al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Al-Furqan 68, 69, 70. Kalau kita berbuat 3 dosa besar sekaligus dalam ayat itu, naudzubillah ya, syirik, membunuh, zina. Kalau enggak tobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat, Allah ampuni. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Gimana cara tobatnya? Menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi, dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Dan jangan cerita-cerita. Karena kata Nabi, diam. Jangan cerita. Diam. Wis menengok, tobat menengok, ojo cerita wis. Lah cerita tak hukum kata Nabi. Nah, itu seperti itu. Karena ada pengakuan berarti kan. Saya kira ini sudah mau zuhur nih Bapak-bapak udah rawuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.